Bapak Ibu, kemungkinan saya tidak tahu ya, karena saya melihat masih ada banyak Bapak Ibu, entah guru-guru, bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih ragu-ragu atau masih belum bisa melihat dengan jelas kenapa orang Kristen boleh memakai AI, khusus ya AI yang sekarang ini sedang kita pelajari ya. Tetapi secara umum saya ingin memberikan fondasi lebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak punya lagi keraguan, supaya Bapak Ibu tahu persis kenapa orang Kristen boleh memakai teknologi terutama AI, gitu ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang apa yang Alkitab katakan tentang teknologi. Ini penting Bapak Ibu, ini menjadi fondasi. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau diprotes atau kalau ada yang bertanya, bahkan anak atau teman lain atau bahkan pendeta, Bapak Ibu menanyakan tentang kenapa orang Kristen pakai AI, Bapak Ibu paling tidak tahu prinsipnya, gitu ya. Oke, saya ingin memberikan satu ayat yang Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, Kolose 1 ayat 16. Ini adalah satu ayat yang menolong kita tahu bahwa Alkitab itu tidak anti teknologi, Bapak Ibu. Karena kalau saudara melihat di Alkitab, di seluruh Alkitab, ada banyak sekali hasil teknologi yang dijelaskan di dalam Alkitab. Baik itu Bahtera Nuh misalnya, itu adalah teknologi perkapalan. Saat itu saudara nggak ada sekolah perkapalan, tidak ada orang yang bisa ngajarin, karena belum pernah ada orang yang bikin kapal. Nah, saudara mungkin tanya, kenapa Nuh bisa membuat kapal? Siapa coba yang ngajarin Nuh membuat kapal? Tuhan sendiri, karena Tuhan yang memberikan perintah. Karena itu Bapak Ibu, Alkitab memberikan banyak sekali contoh-contoh ya, selain Bahtera Nuh, ada juga bait Allah yang dibangun, itu juga Tuhan yang suruh gitu ya. Ini untuk Nuh, Tuhan yang suruh bahkan ukurannya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa lantai kapal itu, dan bagaimana dibuatnya, itu Tuhan yang ngajarin. Jadi saudara, teknologi itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi inisiatif, Tuhan juga yang memberi akal budi kepada manusia, sehingga manusia berkarya. Ayat Kolose 1 ayat 16 memberikan kita semakin lagi jelas. Karena di sana dikatakan, karena di dalam dia itu Kristus ya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Saudara, segala sesuatu itu artinya semua. Dari mana manusia bisa mengerjakan semua, memberikan karya yang luar biasa itu karena Tuhan yang memberikan akal budi. Kalau Tuhan nggak ingin manusia berkarya, nggak mungkin Tuhan akan memberikan akal budi. Tujuan Allah memberikan akal budi, kreativitas, supaya manusia bisa berkarya. Bahkan untuk berkarya Tuhan yang ngajarin beberapa hal. Saudara melihat Tuhan sendiri yang menolong manusia untuk punya teknologi yang baik supaya manusia bisa hidup lebih baik di dunia ini, gitu ya. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang diciptakan manusia itu juga dari Allah. Kalau tidak, kalau Allah tidak setuju juga nggak mungkin manusia akan bisa membuatnya, gitu ya. Bahkan kata segala sesuatu ini diulang dua kali, Bapak Ibu. Ya, yang ada di surga, yang ada di bumi. Artinya semua yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan seperti listrik itu nggak kelihatan. AI juga nggak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Karena semua kepandaian Tuhan yang memberikan. Nah, sekarang bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Bukan hanya oleh Dia, tetapi juga untuk Dia. Kalau segala sesuatu diciptakan di bumi ini, Tuhan ingin tujuannya adalah untuk Dia. Artinya untuk memuliakan Tuhan. Cuman saudara, namanya manusia ya, banyak sekali hasil karya manusia tidak diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan mereka tidak ingat Tuhan. Bahkan mereka tidak bersyukur pada Tuhan diberikan akal budi. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen tahu, Tuhanlah yang memberikan. Ya, oleh Dialah kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi ingat, bukan hanya mengakui semua berkat itu dari Tuhan, tapi juga harus mengakui semua berkat itu harus dipakai untuk Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara sekarang diberikan gadget,
Ya, diberikan HP, diberikan komputer, diberikan laptop. Sebenarnya tujuan utama Tuhan memberikan itu supaya dipakai untuk kemuliaan Dia. Tapi saudara, saat ini kita tahu bahwa semua ciptaan manusia belum dipakai oleh Tuhan. Bahkan orang Kristen pun memakai semua ciptaan manusia belum untuk Tuhan. Karena itu kita hari ini mungkin boleh disadarkan ya, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk Dia, supaya memuliakan Dia, termasuk AI. Ini diciptakan untuk Tuhan, maka pakailah itu untuk Tuhan. Mari kita melihat beberapa prinsip yang lain ya. Saya akan memberikan 6, sebenarnya banyak ya, tetapi 6 ini cukup untuk menolong kita punya fondasi yang kuat. Pertama tadi, teknologi adalah dari Tuhan. Ya, sudah jelas saya jelaskan di awal. Kedua, teknologi itu hanya alat, Bapak Ibu. Teknologi itu mesin, dijelaskan oleh Bu Evi ya, hanya mesin. Walaupun dia pintar, walaupun dia bisa belajar, walaupun dia bisa berpikir, tapi dia itu hanya mesin, hanya alat. Walaupun bukan mesin yang bisa dilihat ya, karena AI itu adalah perangkat lunak atau software, gitu ya. Saudara nggak bisa lihat itu. Tetapi itu alat. AI itu nggak punya roh, AI itu nggak punya jiwa, nggak punya perasaan, nggak punya hati nurani. AI itu hanya punya data yang sangat besar, yang sangat banyak sekali, karena dia sudah menguasai seluruh data yang ada di internet. Dia sudah ditraining dengan semua data, bahkan lebih dari yang ada di internet. Jadi, saudara, AI itu hanya alat. Ingat, karena dia alat, tidak boleh disembah, tidak boleh diunggulkan lebih daripada Tuhan. Dia hanya alat yang dibuat, diciptakan oleh manusia. Jadi ya Bapak Ibu, jangan seperti orang Israel tuh. Orang Israel membuat ciptaan-ciptaan dan akhirnya disembah menjadi berhala. Kita tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menolong. Alat itu diciptakan untuk apa? Untuk menolong, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menipu, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk menolong. Ya, Bapak Ibu. Selain itu, prinsip yang keempat, tidak netral. Saudara, teknologi itu tidak netral. Kenapa? Karena teknologi itu dibuat, diciptakan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, semua ciptaan manusia itu ada dosanya, Bapak Ibu, karena diciptakan oleh manusia yang berdosa. Nggak mungkin alat yang diciptakan oleh orang yang berdosa itu tidak berdosa. Pasti kecipratan dosa juga. Karena itu saudara melihat semua teknologi itu selalu ada kekurangannya. Selalu ada negatif, unsur negatifnya. Karena itu ingat Bapak Ibu, teknologi tidak netral. Bahkan teknologi itu diciptakan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan ada yang dipakai untuk melukai hati Tuhan, kan dipakai untuk menipu, dipakai untuk hal yang jahat, untuk keuntungan diri sendiri, merugikan orang lain, gitu ya Bapak Ibu. Karena itu, orang Kristen kalau ingin memakai teknologi, harus dengan sengaja ditebus. Artinya apa? Dipersembahkan bagi Tuhan. Walaupun diciptakan oleh orang yang bukan mengenal Tuhan, dan tidak diciptakan untuk memuliakan Tuhan, orang Kristen harus dengan sengaja memakai teknologi, menebus teknologi itu untuk dipakai bagi Tuhan. Itu ya Bapak Ibu, sama seperti hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sebenarnya sudah tidak layak, tetapi Tuhan datang, Tuhan menebus kita, Tuhan menolong kita sehingga kita sekarang diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan kita sekarang boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kita ditebus, karena itu semua ciptaan yang diciptakan manusia harus ditebus juga untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu 6 prinsip yang Bapak Ibu pelajari hari ini ya. Teknologi itu dari Tuhan, itu hanya alat, dipakai, boleh dipakai untuk menolong, bukan untuk merugikan, bukan untuk mencelakakan. Tetapi teknologi itu tidak netral. Karena itu harus ditebus supaya boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Nah, satu frasa yang saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu. AI for God. Tadi di ayat 1, Kolose 1 ayat 16 dikatakan, kan? Bukan hanya oleh dia, tapi untuk dia. Karena itu, kita sekarang orang Kristen punya komitmen. Kita memakai AI untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri dan mencelakakan diri sendiri, tapi untuk Tuhan.
Kalau itu menyenangkan hati Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik, untuk menolong anak-anak sekolah minggu mengenal Tuhan, itu saudara pakai AI untuk Tuhan, ya. Karena itu saya berharap Bapak Ibu ingat, ketika memakai AI, pakailah itu untuk Tuhan. Sehingga saudara tahu AI tidak akan dipakai untuk hal yang buruk, tetapi untuk hal yang baik. Saudara, moto dari Yayasan Lembaga Sabda adalah teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu teknologi harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, teknologi bisa dipakai untuk mencelakakan orang lain. Teknologi bisa dipakai untuk menghina Tuhan. Tetapi kita, orang Kristen, harus punya komitmen. Kita tidak akan menggunakan teknologi dengan cara yang salah, tapi untuk memuliakan Tuhan. IT for God, AI for God. Ya, karena apa, saudara? Tuhan berhak memakai teknologi yang tercanggih untuk menyebarkan dan mempelajari firman Tuhan. Dan untuk melayani umatnya dan terutama untuk gerejanya. Karena itu Bapak Ibu, kami percaya teknologi yang tercanggih saat ini adalah teknologi AI. Tuhan bukan hanya berhak memakai musik yang terbaik, gedung yang terbaik, semua pelayanan, alat pelayanan yang terbaik, tapi juga AI. Itu adalah alat saat ini menjadi teknologi yang tercanggih dan harus dipakai untuk Tuhan, untuk mempelajari firman-Nya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya akan melayani satu, kalau enggak saya akan masuk ke bagian kedua, bagaimana memakai AI untuk belajar firman Tuhan. Ini salah satu cara untuk kita memakai AI yang menyenangkan Tuhan, karena kita memakai AI untuk belajar firman-Nya. Gitu ya. Kalau ada silakan angkat tangan. Saya akan ganti file dulu. Ada? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau cukup jelas, saya akan lanjut. Bu Yulia, ini dari GKI Kediri ada yang resen, mungkin ingin bertanya. Oke, boleh. Saya kasih satu kesempatan saja ya, karena waktunya sangat terbatas. Silakan, boleh open audio. Oh, Bu, Ya. saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan untuk ditebus itu apa maksudnya, Bu? Ditebus itu artinya dipersembahkan bagi Tuhan, Ibu. Jadi kalau kita orang yang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan, maka sekarang semua yang kita pakai, semua alat termasuk teknologi yang kita pakai harus kita dedikasikan, harus kita tebus. Artinya dulu kan dipakai untuk setan, Bapak Ibu, dipakai bahkan dibuat oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kebanyakan dipakai untuk apa? Memperkaya diri atau bahkan menipu gitu ya. Bisa dipakai untuk hal yang jahat. Walaupun juga ada yang dipakai untuk hal yang baik, tapi bukan untuk Tuhan. Maka dari itu sekarang kita harus tebus. Kita harus ambil gitu ya, ambil balik untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Gitu Ibu, cukup jelas? Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Saya akan share screen. Kita sekarang akan belajar bagaimana memakai AI untuk belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting banget bagi ya, ini sangat penting sekali bagi guru sekolah minggu ketika mempersiapkan pembelajaran bagi anak sekolah minggu. Jadi sekali lagi ya, ini ditujukan untuk guru sekolah minggu. Bukan Bapak Ibu belajar ini terus diajarkan kepada anak-anak. Tidak ya, ini untuk persiapan guru sekolah minggu ketika mengajar. Saat ini banyak sekali guru sekolah minggu yang tidak punya alat yang proper gitu ya untuk mempersiapkan mengajar. Kebanyakan hanya memakai buku dan memakai itu tanpa ada persiapan menggali Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menolong Bapak Ibu untuk mengerti bahwa guru sekolah minggu yang bertanggung jawab, dia harus membawakan cerita dengan lebih dahulu mempersiapkan diri, mempersiapkan pembelajaran Alkitab untuk guru sendiri. Jadi guru harus belajar dulu sebelum dia mengajar ke anak-anak, ya. Nah, dulu Bapak Ibu seringkali guru nggak punya buku, nggak punya alat-alat yang proper tadi ya. Tetapi sekarang dengan adanya AI, guru-guru sekolah minggu sangat dipermudah. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk guru tidak menyiapkan pembelajaran dengan
bertanggung jawab. Ya, oke. Saya ingin memperkenalkan dua kata yang cukup mungkin familiar, terutama untuk guru-guru Swandu atau hamba-hamba Tuhan yang sudah biasa atau yang sudah belajar di SPT, yaitu kata homiletika, ilmu berkhotbah, dan yang kedua hermeneutika, itu ilmu menafsir Alkitab. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak belajar di sekolah teologi, tapi ini penting banget gitu ya, terutama untuk guru-guru. Karena apa? Ketika saudara berkhotbah itu, memang mungkin saudara nggak berkhotbah kayak hamba Tuhan ya, tapi saudara bercerita. Bercerita itu juga menjadi salah satu cabang dari berkhotbah. Tapi yang Anda khotbahkan adalah cerita, gitu ya. Nah, karena itu untuk Bapak Ibu, saudara menguasai cerita, Bapak Ibu harus benar-benar belajar firman Tuhan. Karena cerita itu ada di dalam Alkitab, gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus belajar ceritanya dengan baik, supaya saudara menafsirkan cerita ini dengan benar. Kalau tidak, saudara akan menyesatkan anak-anak, karena saudara nggak belajar sungguh-sungguh. Ya, apa kata Alkitab, bukan apa yang saya tahu. Kadang-kadang guru sekolah minggu itu belajar dari dulu waktu saya jadi anak sekolah minggu, dulu ceritanya begini. Sekarang saya turunkan, Kak. Saudara sekarang harus berubah. Saudara, sumber dari cerita yang Bapak Ibu bawakan ke anak-anak itu dari Alkitab. Karena itu Bapak Ibu harus belajar Alkitab. Bukan nuruti guru sebelumnya. Guru sekolah minggu dulu sebelumnya mungkin tidak menyiapkan dengan baik. Kalau saudara pakai itu, saudara juga tidak menyiapkan dengan baik. Nah, sekarang kembali ke sumber yang asli, yaitu Alkitab. Ya, Bapak Ibu. Jadi fondasi bercerita itu adalah penerapan ilmu menafsir. Jadi saudara baca ceritanya baik-baik, pelajari konteksnya, pelajari latar belakangnya, pelajari tujuan dari cerita ini, sehingga saudara ketika membawakan ke anak-anak itu, Bapak Ibu bisa bertanggung jawab, tidak menyesatkan anak-anak. Gitu ya. Oke, untuk itu saudara ada beberapa prinsip yang Bapak Ibu saudara mungkin perlu tahu sedikit ya, nggak terlalu banyak tapi ini penting. Ini prinsip utama hermeneutik. 1. Saudara tidak boleh comot ayat lepas dari konteksnya. Kalau saudara ingin membawakan cerita, tidak boleh hanya mengambil satu ayat dari cerita itu, tapi keseluruhan cerita harus dibaca lebih dahulu oleh guru. Kalau cerita itu ada di satu perikop, saudara baca seluruh perikop. Kalau cerita itu ada di seluruh pasal, bahkan 2-3 pasal, Bapak Ibu harus membaca semuanya. Sehingga ceritanya itu saudara tahu dengan full, dengan lengkap. Walaupun mungkin yang saudara ceritakan ke anak itu hanya sebagian, tapi guru harus tahu seluruhnya, supaya saudara tidak kehilangan konteksnya. 2, pelajari konteks penulisannya. Ini ceritanya diambil dari kitab apa? Kalau dari Lukas, saudara harus belajar Lukas itu ditulis oleh siapa, ditulis tahun berapa, tujuannya untuk apa, latar belakangnya apa, kemudian garis besarnya apa. Jadi saudara tahu bahwa kitab Lukas atau Injil Lukas itu ditulis untuk tujuan tertentu oleh penulisnya, sehingga saudara tidak salah ketika saudara mengambil bagian dari kitab itu. Gali latar belakangnya, karena di dalam seluruh cerita itu ada budayanya, ada latar belakang politik, sosial, geografis. Saudara nggak bisa dengan buta mengambil cerita itu dan diterapkan di dunia sekarang. Tidak. Cerita itu dibuat dan terjadi pada masa yang lalu. Di budaya yang beda, di situasi politik yang beda, di sosial yang beda, geografis, lokasinya juga berbeda. Karena itu Bapak Ibu tidak boleh mengambil terus diinterpretasikan seperti keadaan sekarang. Itu akan sangat salah sekali. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, di dalam seluruh cerita itu walaupun kelihatannya cerita, ada banyak kata-kata penting yang disisipkan oleh penulisnya yang punya makna teologis yang kaya. Nah, karena itu guru-guru sekolah minggu tidak boleh menganggap semua kata yang ada di cerita itu sama pentingnya. Tidak. Ada beberapa kata yang sangat penting dan itu yang menjadi makna utama dari cerita itu. Sehingga kadang-kadang guru harus menilik bahasa aslinya untuk tahu makna teologis dari kata-kata itu. Karena dalam bahasa Indonesia kemungkinan nggak kelihatan.
tapi di dalam bahasanya kelihatan, bahasa aslinya kelihatan, gitu ya. Jadi guru sekolah minggu harus kaya ketika mempersiapkan cerita, sehingga apa yang saudara ceritakan itu tidak ngawur. Ya, saudara tahu persis bagaimana cerita ini ditulis oleh penulisnya. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian lakukan eksegesis. Saudara tidak boleh memberi arti kepada ayat-ayat itu, tapi saudara harus mengambil kekayaan dari ayat-ayat itu untuk saudara pakai, untuk saudara lihat, sehingga saudara tahu apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Bukan memberi arti, tapi mengambil arti. Biarkan ayat-ayat itu berbicara kepada kita. Dan kekayaannya luar biasa. Itu yang disebut eksegesi. Bukan eisegesi. Eisegesi itu saudara memberi arti. Oh, ini artinya nanti kayak gini. Loh, saudara harus belajar dulu, menggali dulu, baru tahu arti yang sesungguhnya. Jangan memberi arti sendiri. Gitu ya. Oke, itu kira-kira prinsipnya. Saudara, Yayasan Batas Sabda memperkenalkan satu metode AI Square atau AI kuadrat pangkat 2 untuk saudara bisa memakai alat ini dengan baik. Apa itu metode AI Square? Metode AI Square adalah metode pemahaman Alkitab yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau asisten agar pendalaman Alkitab lebih dalam, lebih terarah, dan lebih tanggung jawab dan fun. Ya, oke, saudara, ini sangat menguntungkan karena saudara sekarang punya alat yang proper untuk saudara menyiapkan cerita atau pembelajaran kepada anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu atau mungkin anak remaja atau pemuda, gitu ya. Ini saudara harus PA sebelum saudara belajar, sebelum saudara bercerita pada anak-anak, supaya guru itu kaya, sehingga guru itu akan bertumbuh pasti lebih kaya dibandingkan anak sekolah minggu, karena saudara adalah gurunya. Guru harus tahu lebih banyak daripada anak-anak, sehingga saudara bisa tahu mana yang harus diberikan dengan baik untuk anak-anak. Mungkin tidak seluruh yang saudara pelajari itu diberikan pada anak-anak, tapi paling tidak saudara punya pelajaran yang utuh, dan saudara bisa mengambil secara bijaksana mana yang penting untuk anak. Mungkin tidak semuanya, tetapi bagian yang paling penting, tapi benar. Gitu ya, saudara. Oke. Apa yang harus disiapkan? Jelas Alkitab sudah harus punya catatan, baik di HP saudara atau di laptop, atau di kertas juga boleh. Saudara punya akses ke AI generatif, baik itu ChatGPT, Perplexity, Meta, Cloud. Tadi ada yang tanya, yang mana yang lebih tepat, ChatGPT atau Meta? Semuanya baik, Bapak Ibu. Khususnya yang kami tampilkan ini ya, karena ini yang sudah sangat berpengalaman. Jangan memakai AI generatif yang saudara mungkin belum terlalu AI generatif yang belum banyak dipakai orang, gitu ya. Ini yang sudah paling sering, gitu ya. ChatGPT, Perplexity atau Meta, Gemini juga bagus, Bing atau Cloud. Nah, saudara, seputar ini dulu saja. Ini karena yang paling dikenal dan sudah dibuktikan baik, gitu ya. Oke, kalau saudara mau pakai yang lain, saudara tanya orang lain, ini bagus enggak, gitu ya. Kemudian skill prompting, saudara tadi sudah belajar dari Mbak Mili tentang fokus. Nah, ini nanti akan sangat berguna banget kalau saudara tanya ke AI, khusus masalah Alkitab. Saudara harus tanya dengan jelas dan dengan tepat. Kalau tidak, saudara akan mendapatkan jawaban yang tidak tepat, bahkan mungkin akan disesatkan oleh AI. Jadi, saudara, AI itu bukan segala-galanya. AI itu hanya alat untuk membantu. Tetap yang akan menghakimi adalah kita. Benar atau tidak benar, saudara harus tahu. Soalnya kalau tidak, AI itu memberikan apa yang dia tahu, tapi bukan apa yang kita mau. Jadi kadang-kadang saudara harus benar-benar hati-hati, karena itu belajar dalam kelompok, ketika persiapan bersama-sama dengan guru sekolah minggu yang lain, itu sangat baik. Karena yang lain mungkin akan tahu dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang kelima, saudara harus menghafalkan langkah metode AI. Apa itu langkah metode AI? Ada 4, Bapak Ibu, 4 langkah. 1, awali, amati. Kemudian yang kedua, investigasi. Ketiga, ajaran artinya. Dan keempat, implementasi. Saudara kalau melihat logo AI Square ini,
atau logo di sebelah kiri layar Bapak Ibu ya. AI square, AI kuadrat itu artinya AI yang diulang 2 kali. AI itu sebabnya ada 4 langkah. Langkah AI yang pertama dan langkah AI yang kedua. Saudara lihat itu square, kotak, dan di belakangnya ada gambar Alkitab ya. Lamat-lamat, maksudnya di di background, saudara melihat ada Alkitab. Dan saudara di tengah-tengah ada bulat-bulat, itu fokus. Artinya saudara harus fokus melihat kepada bagian-bagian firman Tuhan yang saudara akan gali, dan saudara pakai alat fokus untuk bisa berbicara dengan AI dengan benar, sehingga AI bisa memberikan yang terbaik untuk saudara. Ya, AI bisa ngawur sangat, tapi AI bisa ditolong oleh saudara kalau saudara memberi instruksi yang benar. Seringkali AI memberikan hasil yang salah itu karena perintahnya salah gitu ya. Kalau perintahnya salah, AI akan memberikan yang salah. Jadi jangan buru-buru nyalain AI. Kadang-kadang kitanya yang salah yang bertanya gitu ya, sehingga AI memberikan yang salah. Kemudian ada cross tuh ya, ada garis atas bawah itu sebagai representasi dari salib ya Bapak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab, kita tahu Kristus, salib Kristus adalah fokus dari seluruh berita firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan saudara melihat ketika mempelajari firman Tuhan, saudara harus tahu ini bukan tentang kita, ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang Kristus yang sedang diberitakan Allah bagi kita. Gitu ya. Oke, 4 langkah. Kita akan belajar lebih jauh lagi. 4 langkah itu apa? Langkah pertama, awali amati. Apa itu? Awali PA dengan doa. Lalu baca, simak, amati Alkitab dengan teliti. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, investigasi. Itu setelah saudara membaca, meneliti, menyimak dengan baik, saudara menggali lebih dalam dengan segala cara untuk saudara bisa mendapatkan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa. Langkah ketiga, ajaran. Setelah saudara menggali, menemukan semua pembelajaran yang diberikan oleh firman Tuhan, sekarang apa artinya itu untuk saya? Pelajaran apa yang saudara bisa dapat untuk saudara? Itu langkah yang ketiga. Langkah keempat, bagaimana saya mengaplikasikan pelajaran yang sudah saya dapat itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Mulai hafal ya Bapak Ibu, 4 langkah. Oke, selanjutnya kita akan siap-siap. Kita akan belajar Nuh dan air bah. Ada 3 pasal yang berbicara tentang cerita Nuh dan air bah. Karena itu Bapak Ibu, karena ini latihan nggak mungkin saya akan menunggu Bapak Ibu membaca 3 pasal ya. Tapi asumsi aja saudara sudah tahu cerita ini, tapi nanti di rumah saudara baca keseluruhan ya. Tidak boleh saudara hanya mengambil ringkasan cerita Nuh dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Saudara harus baca sendiri dari Alkitab. Nuh dan air bah itu cerita dari Kejadian 6 pasal 9 sampai 9 pasal 17. Semuanya harus dibaca dengan baik dan dengan teliti. Nah, saudara boleh pakai ChatGPT. Kalau saudara mau praktek sekarang juga boleh. Kalau misalnya enggak, karena ini cukup panjang, Bapak Ibu nanti file ini atau PPT ini akan diberikan kepada saudara. Saudara nanti boleh praktek sendiri di rumah kalau tidak sempat sekarang. Saya berharap Bapak Ibu lebih baik fokus mendengarkan saya dan penjelasan saya. Nanti boleh belajar bersama-sama lagi dengan teman-teman yang lain dan praktekkan bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Saya ulang lagi. Ada 4 langkah. Awali amati. Itu saudara akan mendapatkan hasil observasi terhadap teks Alkitab yang saudara baca atau cerita yang saudara baca. Langkah yang kedua, investigasi. Artinya saudara diskusi untuk menggali. Diskusi dengan siapa? Dengan AI yang punya banyak banget bahan. Kemudian langkah ketiga, setelah saudara mengobservasi dan saudara mendapatkan, lalu refleksi apa artinya itu bagi saya. Lalu yang keempat, implementasi aplikasi. Saudara, langkah 3 dan 4 itu sangat penting, tapi sangat banyak orang tidak mau menjalankannya. Mereka hanya mengisi kepala mereka dengan pengetahuan firman Tuhan, tapi tidak diaplikasikan di dalam hidupnya. Saudara, kalau seperti itu, saudara nggak bisa bertumbuh. Saudara hanya bertumbuh pengetahuan saudara, tapi hidup saudara tidak ditransformasi oleh firman Tuhan.
Karena itu aplikasi penting banget Bapak Ibu. Aplikasi itu menjadi motor utama untuk firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu nyata di dalam diri saudara. Untuk apa saudara tahu firman Tuhan tapi tidak dijalankan? Seperti yang Yakobus bilang, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena Yakobus tahu, hanya dengan menjalankan firman Tuhan itu akan punya kuasa mengubahkan hidup saudara. Gitu ya? Oke. Sekali lagi, 4 langkah. 2 AI yang pertama itu langkah untuk masuk ke dalam firman. Ya, langkah 1 awali, langkah 2 investigasi. Saudara masuk menggali firman Tuhan. Langkah 3 dan 4 itu saudara keluar dengan membawa hasil. Lalu saudara terapkan ini apa artinya bagi kita? Apa artinya bagi anak-anak sekolah minggu saya? Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya? Guru sekolah minggu harus mengaplikasikan. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara mengaplikasikan pelajaran yang saudara berikan kepada anak-anak. Saudara sendiri harus ngicipin dan saudara sendiri harus menjalankan sebelum saudara minta anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan. Sangat tidak tanggung jawab kalau saudara minta anak-anak sekolah minggu mempercayai cerita saudara dan menjalankan, tapi gurunya tidak. Jadi saudara, saya sangat menekankan Bapak Ibu, guru-guru untuk bertumbuh. Sementara saudara bercerita, cerita itu juga memberi makan kepada guru-guru sebelum saudara memberi makan kepada anak-anak. Ya, oke. Sekarang langkah pertama langkah AI yang pertama kita masuk ke dalam firman, yaitu investigasi, awali dan investigasi. Pertama, kita berdoa lebih dahulu. Kita awali dengan doa. Minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus lah satu-satunya yang bisa menolong kita mengerti maksud firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menulis firman Tuhan. Dialah penulis firman Tuhan melalui para penulis Alkitab. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Karena itu saudara, kalau kita hanya belajar firman Tuhan tanpa Roh Kudus, saudara hanya mengerti sebatas pengetahuan saja, tetapi tidak punya nilai rohani di dalamnya. Karena itu saudara harus berdoa lebih dahulu sebelum saudara belajar firman Tuhan. Oke, saya ingin tanya, apakah AI bisa menolong langkah doa ini? Bisa nggak Bapak Ibu, saudara? Pasti jawabannya ya dan tidak. Ya. Loh, Bu, kan AI bisa bikin doa. Iya, kalau saudara suruh AI untuk bikin doa, kayak tadi misalnya, bisa. Tetapi yang harus berdoa siapa? Kita. Jadi saudara, langkah ini tidak bisa dibantu oleh AI. AI hanya bisa membantu membuat doa, tapi yang harus berdoa adalah kita. Ingat saudara, Roh Kudus itu cuma mesin. Dia nggak punya roh, dia nggak punya jiwa, dia nggak punya bijaksana, dia nggak punya perasaan. Karena itu yang harus berdoa adalah kita. Karena yang harus bertobat adalah kita. Roh Kudus hanya akan menuntun manusia yang punya roh, Bapak Ibu. AI nggak punya roh, jadi AI tidak bisa bertobat, AI juga tidak bisa berdoa. Yang bisa berdoa adalah kita. Ya, karena itu langkah ini tidak bisa dibantu AI. Andalah yang harus berdoa. Ya, oke. Langkah pertama adalah saudara baca. Setelah saudara berdoa, saudara baca ayat firman Tuhan yang akan saudara kupas, yaitu Kejadian 6, cerita tentang Nuh sampai pasal 9. Baca, amati dengan teliti seluruh pasal. Saudara mungkin, aku udah baca. Terus yang perlu diteliti, yang perlu diamati itu apa? Oh, banyak sekali, gitu ya, banyak sekali. Misalnya, saudara, apa saja yang ada di dalam teks itu pasti penting. Karena itu saudara harus mempelajarinya. Kemudian, apa konteks penulisannya? Ini ditulis, kejadian itu ditulis oleh siapa? Ditulis tahun berapa? Budaya saat itu bagaimana? Keadaan manusia pada zaman itu seperti apa? Kita kan nggak tahu. Saudara, saya juga nggak tahu, Bu. Saya nggak punya bukunya. Saudara, untuk mengetahui konteks penulisan, itu ada buku-buku yang sudah dibuat oleh para ahli kitab. Namanya buku-buku pengantar kitab. Entah itu Matius, Markus, Lukas, sampai seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu ada. Nah, itu biasanya dibaca hanya oleh orang-orang STT, anak-anak teologi.
Tapi saudara, sekarang ada demokratisasi bahan. Semua orang percaya bisa mendapatkan bahan itu, bukan hanya mereka yang sekolah teologi. Saudara juga bisa. Juga latar belakangnya itu, latar belakangnya saat itu manusianya kayak apa dan lain-lain. Itu saudara nggak akan mungkin bisa tahu kecuali ada yang memberitahu kepada saudara. Nah, kalau itu seorang teologi, dia akan pakai kamus Alkitab, pakai tafsiran, kemudian pakai alat-alat yang buku-buku pengantar yang sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sangat dibantu dengan AI. Karena apa? AI itu menguasai seluruh internet. Semua informasi ini ada di internet, saudara. Kalau saudara harus cari itu susah banget. Karena itu AI menolong menjadi asisten untuk mencarikan bahan-bahan ini bagi saudara. Jadi umpamakan ini tuh AI itu menguasai perpustakaan yang sangat besar di seluruh internet. Dia itu pustakawannya. Dia itu penjaga perpustakaan. Dan saudara bisa tanya ke penjaga, aku perlu buku tafsiran dong, carikan. Aku perlu buku ensiklopedia Alkitab, aku pengen tahu tentang Nuh, tolong dong carikan. Itu yang nyariin AI. Bukan AI menulis, Bapak Ibu. Dia hanya mencarikan bahan yang sudah ada di internet. Bukan menulis sendiri. Bahan-bahan itu sudah ada, sudah dipelajari oleh AI. Ya, apalagi yang perlu diteliti, kata-kata penting yang ada di dalamnya, terutama dalam bahasa aslinya. Itu bukan, saya nggak punya kamus Yunani dan kamus Ibrani. Jangan khawatir, AI itu sangat mampu mencarikan bahan-bahan dan dia sangat mampu dalam hal bahasa. Karena itu dia akan peka melihat buku apa yang saudara perlukan, kamus apa yang saudara perlukan, dia tahu semuanya. Karena itu kita minta tolong AI untuk mencarikan. Nah, dalam hal ini AI bisa sangat menolong sekali untuk mencarikan itu bagi saudara. Tapi sebelum itu saudara harus baca dulu. Setelah baca baru saudara tahu, oh ya, ini ceritanya seperti ini. Oke, AI kalau gitu aku pengen tahu dong latar belakang politik. Atau saya pengen tahu dong orang-orang yang hidup pada zaman Nuh itu seperti apa gitu ya. Saudara akan bisa tanya banyak hal. Tapi kita akan mulai dulu dengan langkah-langkah hermeneutik, Bapak Ibu. Ya, pertama, karena AI bisa memberikan banyak informasi tambahan, mengerti ayat yang kita baca dengan baik, maka kita bisa tanya AI. AI, saya seorang guru sekolah minggu yang cinta Alkitab. Nah, kalimat ini penting banget Bapak Ibu. Karena apa? AI itu nggak tahu saudara siapa. Apakah saudara orang Islam, apakah saudara orang Katolik, apakah saudara orang Kristen, apakah saudara orang ateis, AI kan tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, saudara langsung tanya, saudara AI bisa carikan amburadul, bahkan termasuk bahan, Nuh kan ada ceritanya di Al-Quran, bisa carikan bahan dari tempat yang kita tidak inginkan. Terus ada kekristenan Mormon, ada agama Mormon, ada saksi Yehova, dia juga punya cerita-cerita itu. Kalau saudara tidak spesifikkan itu untuk orang Kristen yang cinta Alkitab, saudara akan diberikan hal-hal yang tidak Kristen, tapi bukan Kristen yang saudara inginkan. Nah, karena itu saudara harus bilang, saya seorang guru sekolah minggu. Kalau perlu saudara tambahin, saya seorang guru sekolah minggu Injili yang cinta Alkitab. Atau guru sekolah minggu yang cinta Alkitab dan ingin mencari bahan-bahan yang Alkitabiah. Nah, dengan cara seperti itu, AI akan menyingkirkan semua yang bukan Alkitabiah, yang bukan Injili, yang bukan sumber yang tepat dari Alkitab. Itu ya Bapak Ibu, karena itu penting banget. Nah, saya seorang guru sekolah minggu Injili yang cinta Alkitab. Saya ingin menggali Kejadian 6 sampai 9, tolong berikan konteks penulisan dan latar belakang teks Alkitab ini. Karena saudara ada banyak banget buku-buku pengantar yang ditulis oleh mereka yang bukan dari Injili. Kayak tadi ya, dari Mormon, dari Saksi Yehova, dan lain. Jadi saudara harus peka. Gitu ya. Oke. Kalau saudara mau, saudara boleh coba masukkan di prompt saudara, tapi saya nggak akan minta saudara menjelaskan ya, karena ini sangat banyak banget dan waktu tidak ada. Tapi saya sudah mencarikan bagi saudara,
sehingga saudara bisa mengikuti apa yang saya dapatkan, gitu ya. Oke, contohnya nih, berikut adalah konteks latar belakang yang bisa Anda gunakan untuk memperkaya narasi saudara. Ini ada konteks penulisannya, kemudian ada latar belakangnya, kemudian ada cerita air bah, kemudian ada perjanjian pelangi, kemudian sudut pandang edukasi, itu ketaatan radikal dari Nuh, Allah yang bla bla bla, banyak banget Bapak Ibu. Kemudian ini tadi konteksnya belum masuk ya, tapi di dalam konteksnya itu kejadian itu ditulis oleh siapa, ditulis oleh Musa dan lainnya, itu sebenarnya ada, cuman ini kemungkinan tadi udah di skip ya. Jadi tidak ada. Tapi kalau saudara berikan konteks penulisan dari kejadian dan latar belakang dari kejadian 6 ayat pasal 6 sampai 9, maka dia akan memberikan sangat lengkap banget. Lebih dari 5 halaman saudara bisa mendapatkan latar belakang ini. Untuk apa guru sekolah minggu mendapatkan ini? Supaya saudara tahu latar belakangnya, saudara nggak ngawur ketika saudara bercerita. Gitu ya. Ini akan sangat menolong sekali. Oke, langkah kedua adalah investigasi. Saudara menggali teks Alkitab dengan secara mendalam. Setelah tadi mendapatkan konteksnya, mendapatkan latar belakangnya, saudara mulai terbayang nih secara visual ya. Saudara mulai terbayang, oh cerita Nuh itu kayak gitu, oh inti dari cerita Nuh kayak gitu, oh pelajaran yang ada di kitab Nuh tuh dari cerita Nuh itu seperti ini. Ini untuk guru ya Bapak Ibu, bukan untuk anak, untuk guru, supaya guru kaya dan guru lebih tahu dibandingkan murid-murid saudara. Ini untuk punya latar belakang yang lengkap sehingga saudara sebagai guru itu menguasai materi, bukan hanya menguasai cerita, tapi seluruh materi saudara tahu. Nah, sekarang langkah kedua, saudara bebas nih bertanya, apa saja yang saudara ingin tahu tentang kisah Nuh dari kejadian 6 ayat 9. Nuh 6 sampai 9. Misalnya, ya, saya ingin mempelajari lebih dalam kata-kata penting dalam kejadian 6 sampai 9 yang memiliki makna penting secara teologis untuk anak. Karena saudara kan sedang fokus untuk anak. Saudara belajar dulu sebagai guru, lalu saudara akan memakai bahasa anak, mulai minta AI memakai bahasa anak supaya nanti ketika saudara cerita, saudara bisa mentransfer langsung kepada anak-anak, gitu ya. Tapi ini untuk saudara dulu. Oke, saudara boleh coba, tapi kalau enggak, saya akan memberikan hasilnya. Berikut 5 kata penting dari kisah Nuh beserta makna teologisnya. 1, bergaul atau walk with God. Ya, dalam kejadian ini dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Ini bukan sekedar kenal, tapi sahabat karib berjalan bersama setiap hari. Ya, saudara tahu ya, di dalam kisah Nuh, kadang-kadang guru kelewat nih, ada satu kata yang penting banget, yaitu Nuh bergaul dengan Allah. Nah, saudara menggali, oh artinya seperti itu. Lalu apa maknanya untuk anak? Mengikuti Tuhan bukan hanya dilakukan hari Minggu, tapi atau saat doa saja, tapi menjadikan Tuhan sebagai sahabat setiap kegiatan kita, baik ketika ada di sekolah, ketika bermain, ketika di rumah. Jadi saudara mulai memfokuskan apa yang saudara pelajari ini untuk nanti diberikan kepada anak-anak, gitu ya. Oke, itu tadi bergaul. Lalu ada kata yang penting menurut AI, itu bahtera. Bahtera ini satu-satunya tempat yang aman saat badai datang, karena habis itu kan hujan lebat sekali gitu ya. Kemudian maknanya bagi anak. Lalu saudara, yang ketiga mengingat, Allah mengingat Nuh, semua dibinasakan kecuali Nuh. Kenapa? Karena Tuhan ingat Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Nuh ingin diselamatkan oleh Tuhan. 4, kata penting apa? Mesbah. Bahkan kalau saudara mau bisa dalam bahasa aslinya ya. Kalau saudara tertarik akan lebih kaya lagi. Nanti AI akan memberikan bahasa Ibrani dari kata-kata penting ini sehingga saudara bisa belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Ibrani dan makna teologisnya. Kemudian kata yang setelah mesbah, ini mesbah ini sangat penting karena setelah air kering, Nuh pintu bahtera dibuka oleh Tuhan dan Nuh keluar. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membangun mesbah. Nah, saudara pengen tahu kan mesbah itu apa? Saudara bisa dapat penjelasan dari ini, gitu ya. Kemudian perjanjian. Oke, apalagi yang saudara ingin tahu? Saya pengen lebih dalam loh tahu tentang mesbah. Kayak ini penting banget gitu karena
ketika Nuh membuat mezbah dan memberikan pujian syukur kepada Allah, lalu Tuhan memberkati Nuh. Nah, pengen tahu lebih banyak ya, apa arti mezbah zaman dulu dan zaman sekarang itu sama. Saya pengen arti mezbah zaman Nuh waktu itu. Lalu saudara bisa tanya, AI, jelaskan arti mezbah yang digunakan dan digunakan untuk apa dalam konteks kisah Nuh. Maka dia akan memberikan. Dalam konteks Nuh, mezbah adalah benda pertama yang dibangun Nuh segera setelah dia keluar dari Bahtera. Secara fisik, mezbah pada zaman itu biasanya berupa tumpukan batu alam. Jadi saudara, bukan zaman sekarang ya, mezbah itu kayak podium di gereja, bukan itu gitu ya. Atau bahkan mungkin alat yang dibuat oleh manusia dari kayu. Tidak, dulu cuma tumpukan batu. Jadi itu dibuat menjadi meja atau panggung kecil untuk mempersembahkan korban, ya. Lalu saudara bisa lihat arti mezbah itu apa, digunakan untuk apa. Nah, apa pelajaran untuk anak? Kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa mezbah zaman sekarang tidak lagi harus dari batu, tapi bisa berupa waktu doa. Karena anak-anak mikir, oh berarti kita harus bikin mezbah dong di rumah saya. Enggak, itu zaman Nuh. Tetapi jangan sekarang, kita bisa memiliki waktu doa atau waktu teduh. Sama seperti Nuh, kita membangun mezbah di hati kita, bukan mezbah dari batu, tapi di hati kita. Ketika kita setiap kali mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin tahu lagi, AI, tolong temukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang Nuh. Saya ingin tahu, apakah cerita Nuh itu cuma di Kejadian aja? Apakah ada orang-orang di Perjanjian Baru yang merefer cerita Nuh? Mungkin ada pelajaran-pelajaran khusus yang kita bisa belajar tentang Nuh melalui kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru lewat apa? Referensi yang diberikan oleh tokoh-tokoh penulis Alkitab yang lain, gitu ya. Dan ternyata memang betul ada, ya. Di dalam Perjanjian Lama pun bahkan ada. Yeskiel pernah menyebut tentang Nuh. Yesaya pernah menyebut tentang Nuh. Ya. Matius juga pernah menyebut tentang Nuh. Jadi saudara, ternyata Nuh ini cukup terkenal di seluruh Alkitab, bukan hanya di Kejadian saja. Ya. Bahkan ini misalnya di Matius itu Tuhan sendiri yang merefer nama Nuh. Dikatakan sebab sama seperti halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, dan selanjutnya. Saudara, ada juga bahkan di surat-surat rasul-rasul di Ibrani disebutkan sebagai saksi iman, tokoh iman. Kemudian di 1 Petrus juga, di 2 Petrus juga. Saudara, ternyata banyak. Nuh ternyata terkenal di seluruh Alkitab, bukan hanya di Kejadian saja. Dan dari Petrus saudara bisa belajar apa Nuh itu. Ternyata Rasul Petrus menghubungkan keselamatan Nuh melalui Aribah dengan makna baptisan kita sekarang, gitu ya. Jadi itu sangat sangat menolong untuk kita tahu lebih kaya dari apa yang kita baca. Ini tujuannya, guru harus lebih kaya mengerti cerita firman Tuhan sebelum diberikan pada anak-anak. Nah, saudara bisa melihat diringkaskan juga oleh AI. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi langkah 2 dari investigasi itu saudara dengan bebas tanya apa saja untuk menggali lebih dalam. Skill yang saudara butuhkan dengan skill fokus. Saudara harus bertanya dengan skill fokus. Apakah itu usernya untuk anak? Apakah itu formatnya akan berupa poin-poin? Apakah tujuannya untuk apa? Untuk saudara mengajar, sekolah minggu, dan lain sebagainya harus tepat, ya. Dan skill bertanya. Kalau saudara nggak tanya, maka AI nggak akan memberikan apa-apa. Kalau pertanyaan saudara ecek-ecek, pertanyaan saudara sepele dan tidak penting, AI akan memberikan yang tidak penting. Tapi kalau pertanyaan saudara bermutu dan sangat tajam, AI akan memberikan jawaban yang sangat tajam. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya saudara harus tanya. Maka AI akan memberikan kekayaan sehingga saudara tahu cerita Nuh luar dalam. Dan saudara betul-betul menguasai materi. Gitu ya. Jadi tanya pertanyaan tepat, tanya pertanyaan tajam, tanya pertanyaan yang bermutu.
sehingga saudara mendapatkan hasil yang bermutu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, cross-check. Semua informasi kalau tadi saya gabung ya saudara, mungkin ada 20 halaman yang saudara saya dapatkan. Nah, apakah saya terima mentah-mentah semua itu? Tidak. Tadi sudah dikatakan ya, AI bisa halusinasi, AI bisa bias. Jadi jangan terima hasil AI mentah-mentah. Pertama, saudara baca dulu. Setelah saudara baca, curigai kalau ada hal yang tidak tepat. Lalu cross-check-kan itu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Baik itu buku tafsiran, kamus Alkitab, buku teologi, dan lain-lain. Saudara bilang, Bu, saya kan nggak punya buku-buku itu. Gimana caranya ngecek? Nah, saudara, sekarang bahan-bahan semua itu di internet itu banyak banget. Nggak usah jauh-jauh deh. Sabda sendiri punya banyak sekali, luar biasa banyak bahan yang saudara bisa pakai untuk cross-check. Ya, ada banyak buku tafsiran, ada banyak kamus Alkitab, ada banyak kamus Ibrani, Yunani juga, kemudian ada kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada ensiklopedia Alkitab, ada peta Alkitab, banyak banget. Jadi saudara bisa cross-check, jangan langsung percaya, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan kalau itu ada pengajaran-pengajaran tertentu, saudara harus cek itu dengan buku teologi. Akan sangat bagus kalau saudara lakukan itu bersama dengan satu tim guru-guru sekolah minggu, lakukan bersama-sama sehingga bisa saudara saling cross-check dan saudara bisa yang satu mencarikan dari tafsiran, satu mencarikan dari kamus gitu ya, untuk dicek kebenarannya. Baru saudara yakin. Apalagi kalau ya memberikan ayat-ayat, alamat ayat. Cek Bapak Ibu kadang-kadang memberikan tidak tepat. Ayatnya ini tapi isinya bukan itu. Atau kalau saudara minta referensi, tolong carikan artikel yang sesuai, artikel yang Alkitabiah, yang mengajarkan tentang Nuh, atau pelajaran yang sangat penting tentang Nuh. Saudara, dia akan kasih referensi, oh link ini saudara bisa dapatkan artikel dari link ini. Nah itu saudara harus cek, karena belum tentu linknya tepat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, cross check, jangan langsung percaya. Oke. Setelah mendapatkan semua itu, banyak orang cuma ngumpulin tok, habis itu saudara nggak ngapa-ngapain. Nah, saudara, ini sangat penting saudara harus olah proses semua yang saudara dapat dari dalam pikiran kita. Nah, untuk memastikan saudara mengerti atau tidak apa yang diberikan oleh AI, saudara bisa minta AI untuk memberi pertanyaan atau ngetes. AI sangat pintar sekali menjadi guru, Bapak Ibu, guru untuk ngetes ya. Dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tujuannya apa? Tujuannya saudara jawab pertanyaan itu. Kalau saudara bisa menjawab pertanyaan dari AI tentang kejadian 6 sampai 9 tadi, maka berarti saudara cukup menguasai. Saudara bukan secara pasif menerima informasi itu, tapi secara aktif mengolah di dalam pikiran saudara. Caranya adalah dengan dites. AI bisa memberikan pertanyaan yang sangat bagus untuk saudara, gitu ya. Nah, saudara, kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan dari AI itu saudara nggak bisa jawab, artinya apa? Artinya saudara belum menguasai materi. Tapi kalau saudara bisa menjawab pertanyaan AI, artinya saudara cukup menguasai materi. Saudara menggali lebih dalam lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Contohnya, AI, tolong buatkan 10 pertanyaan observasi untuk menginvestigasi apakah saya atau nanti bisa diberikan kepada anak juga dengan paham dengan kisah Nuh dan air bah. Jadi saudara tes diri sendiri dulu. Kalau saudara sendiri sudah bisa dan menguasai materi, pertanyaan yang sama saudara bisa tanyakan ke anak kalau itu cukup simpel atau cukup sederhana. Atau saudara minta AI untuk khusus membuatkan pertanyaan untuk anak. Sehingga pertanyaan itu sederhana. Sedangkan untuk saudara, saudara harus minta buatkan pertanyaan yang cukup sulit gitu atau yang tajam. Pertanyaan observasi yang tajam untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham dengan kisah Nuh. Ya, ini contohnya, daftar pertanyaan. Misalnya, selain disebutkan dan sebagai orang benar dan tidak bercela, dengan siapakah Nuh hidup bergaul? Kemudian bahtera. Kayu jenis apa yang harus digunakan Nuh untuk membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan ya.
kemudian dengan bahan apa Nuh harus melapis, dan lain-lain. Banyak banget saudara. Saudara minta 10 dikasih 10, saudara minta 20 nanti dikasih 20. Nah, saudara jawab ya, jangan curang ya, jangan dilompati. Kalau saudara nggak bisa jawab, artinya saudara belum menguasai. Ya, AI cukup jujur dan cukup baik untuk menolong kita mengerti. Dia itu pembantu, Bapak Ibu. Dia akan menolong membuatkan pertanyaan untuk kita bisa jawab. Oke? Jangan minta yang untuk jawab ya Bapak Ibu. Saudara dulu jawab. Nah, kalau saudara ragu-ragu jawabannya, saudara bisa minta AI untuk menjawab untuk saudara tahu contekannya. Tapi jangan sebelumnya, gitu ya. Saudara nggak boleh curang ya. Oke. Saudara juga bisa minta AI notebook LM yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Yudo bagaimana memakai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan jadi kuis, ya. Itu sangat menarik banget. Oke. Tapi skip, nanti akan diajarkan oleh Kak Yudo ya. Oke, contoh tes. Ringkaskan kisah Nuh dan air bah dalam kejadian 6-9 dengan 200 kata dalam format paragraf untuk anak di bawah 10 tahun. Pastikan isi sesuai dengan isi teks Alkitab. Ini saudara, ini kalau saudara sudah mempelajari semua, saudara perlu membuat ringkasan. Karena kalau 3 pasal kan panjang banget gitu ya. Terus itu enggak semuanya perlu diberikan pada anak-anak. Saudara ingin ringkasannya saja. Nah, kalau saudara harus meringkas sendiri mungkin butuh 2-3 jam untuk meringkas. Nah, ini AI bisa menolong karena dia pintar sekali membuat ringkasan. Saudara bisa minta AI, ini setelah saudara menguasai materi loh ya. Kalau saudara belum menguasai materi, dikasih ringkasan yang salah, saudara tidak tahu. Tapi saudara sudah menguasai materi, sekarang diberikan ringkasan oleh AI, saudara cek ringkasan itu betul enggak? Ya, sesuai dengan yang saudara inginkan tidak? Ya. Nah, AI pinter ini. Nah, cerita ini boleh saudara pakai untuk cerita ke anak-anak karena lebih simpel, karena diringkaskan loh. Untuk anak di bawah 10 tahun, artinya AI akan memakai bahasa anak 10 tahun. 200 kata itu artinya cuma setengah halaman gitu ya. Jadi, persis. Tapi pastikan AI itu membuat ringkasan sesuai dengan isi teks Alkitab. Tidak boleh keluar dari teks Alkitab supaya tidak sesat. Gitu ya. Saudara perintahkan ini, saudara membuat seperti ini karena saudara sudah belajar fokus. Ya, kalau saudara belum belajar fokus pasti tidak spesifik. Ya, ini contohnya. Kisah Nuh, ketaatan dan janji setia Tuhan. Dahulu kala bumi penuh dengan ini saudara bisa pakai untuk cerita untuk anak-anak. Ya, cukup pendek. Oke. Nah, ini pakai notebook LM. Saudara kalau mau juga bisa bikin infografis. Nanti belajar dari Kak Yudo ya. Ini ada infografisnya, saudara dibagikan. Nah, ini gambar AI yang bikin. Kalau saudara yang bikin butuh 3 minggu kali ya. Tapi karena AI yang bikin dalam hitungan beberapa menit, saudara sudah bisa dapat hasilnya. Ya, ini saudara bisa pakai untuk alat peraga untuk anak-anak. AI bisa membuat ini berdasarkan ringkasan tadi. Jadi saudara harus bikin dulu bahannya, kasih itu ke notebook LM supaya notebook LM bisa membuatkan itu jadi infografisnya. Jadi saudara harus membuat ringkasannya dulu. Jangan tiba-tiba suruh AI untuk membuat infografisnya tanpa bahan atau pakai Alkitab, nanti ceritanya akan panjang karena itu 3 pasal. Ya, oke. Sekarang langkah yang kedua. Tadi masuk menggali. Sekarang langkah 3 dan 4 kita keluar dengan membawa arti. Sudah belajar banyak, saudara sudah menggali banyak. Sekarang apa artinya ini buat saya? Ya. Nah, untuk itu saudara minta Roh Kudus untuk memimpin pikiran kita mengerti sesuai dengan kehendak Allah. Sudah sebelum PA saudara berdoa, setelah PA saudara juga seketika berdoa. Ketika di tengah PA saudara juga berdoa, nanti di akhir PA juga saudara berdoa. Ya, saudara, Roh Kudus bisa memakai 1001 cara untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Sama kalau kita punya perpustakaan yang besar di rumah atau di gereja, Roh Kudus juga bisa pakai buku-buku yang mati itu. Tapi sekarang Roh Kudus juga bisa pakai AI untuk menolong kita. Ya, tapi pastikan saudara bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, bukan kepada AI. Ya, simpulkan pelajaran yang didapat. Jadi saudara setelah mendapat semua tadi, sudah dites, sudah tahu menguasai materi. Sekarang simpulkan pelajaran yang didapat. Temukan inti pelajarannya dan arti teologisnya.
khususnya bagi guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu sekarang. Karena saudara akan melakukan itu untuk anak ya. Jadi saudara sekaligus dua-duanya saudara dapatkan. Apa artinya bagi guru sekolah minggu dan apa artinya bagi anak sekarang. Nah, saudara bisa minta AI juga untuk memperkaya. Ya. Nah, ini saudara memperkaya untuk saudara bukan hanya AI yang melakukan itu, tapi saudara juga. Jadi saudara sekarang punya teman, asisten. Saudara juga memberikan pelajaran apa yang saudara dapat, lalu saudara juga minta AI, kan AI juga baca itu tadi semuanya. Nah, saudara nanti gabung. Oke, dari saya dapat ini, itu pelajaran yang untuk saya. Lalu saudara tanya AI, kamu dapat apa dari tadi yang sudah dipelajari? Ya, nah lalu digabung supaya saudara semakin kaya. Ya, saudara bisa minta tolong AI simpulkan inti pelajaran, pesan utama dan makna teologis dari kisah Nuh dan air bah. Maka dia juga akan. Jadi berdua ya Bapak Ibu. Seperti kalau saudara PA berdua. Oke, aku dapat ini, kamu dapat apa? AI juga bisa memberikan itu pada saudara untuk memperkaya. Bukan AI sendiri ya Bapak Ibu, tapi juga saudara. Inti pelajaran, ketaatan di tengah arus. Pesan utama, keselamatan hanya dari Allah. 3, makna teologis, keadilan, anugerah, dan perjanjian. Keadilan apa? Orang jahat pasti dihukum. Anugerah apa? Tuhan memberi anugerah kepada orang yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan membuat perjanjian. Nah, ringkasan untuk diingat, kisah Nuh adalah kisah tentang Allah yang memberikan awal yang baru. Melalui ketaatan satu orang, seluruh ciptaan dipelihara. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Dan pelangi kasihnya selalu ada setelah badai berlalu. Ini diberikan oleh AI. AI sangat pintar sekali membuat kata-kata Bapak Ibu. Oke, sekarang implementasi. Semua yang sudah saudara pelajari, pelajaran yang sudah saudara dapat harus diaplikasikan. Ya, jadi ini langkah yang penting berdasarkan firman Tuhan yang saudara pelajari itu, ambil satu tindakan konkret untuk diaplikasikan. AI menolong memberikan usulan. Nah, ini saudara bisa minta AI usulan aplikasi tindakan konkret. Karena apa saudara? AI kadang lebih jujur daripada kita. Kalau kita yang suruh cari aplikasi, kita akan cari yang gampang-gampang. Tapi kalau AI dia akan memberikan fair, ya, objektif. Nah, saudara bisa minta usulan dari AI, tapi yang jalanin tetap saudara. AI cuma kasih ide, lalu yang jalanin dalam kehidupan saudara adalah saudara. Saudara minta 3, nanti saudara bisa pilih salah satu. Itu lebih fair daripada saudara yang cari, pasti yang cari yang mudah ya. Tapi ini AI yang berikan pasti lebih fair. Oke? Jadi saudara bisa tanya AI, berikan 3 usulan aplikasi praktis dari pelajaran Nuh dan air bah untuk dilakukan dalam tindakan nyata sebagai seorang guru atau sebagai anak sekolah minggu. Saudara bisa minta dua-duanya. Yang untuk guru aplikasinya apa, untuk anak aplikasinya apa. Gitu ya. Ini contohnya. Sebagai guru, tugas kita adalah menjadi jembatan antara cerita dan kehidupan sehari-hari anak dan lain-lain. Jadi ada usulan 3 aplikasi praktis termasuk kegiatan ketaatan. Ya, ini dikasih proyek ketaatan yang detail, lalu menjadi pembawa berita baik. Ini aplikasi ya. Bagaimana kita belajar dari cerita Nuh bisa menjadi pembawa kabar baik. Ya, oke. Kemudian ini mesbah, ini juga salah satu yang bisa saudara lakukan. Dari cerita Nuh, sekarang saya akan membuat mesbah di dalam hatiku. Setiap kali Tuhan menyatakan berkat-Nya, aku akan mengucap syukur, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ya, oke. Tapi ingat saudara, menemukan ide tetap itu harus dijalankan. AI memberikan ide, tapi yang jalanin adalah kita. Karena yang harus bertumbuh kita. AI tidak perlu bertumbuh dan tidak bisa bertumbuh. Jadi saudara yang harus menjalankan firman Tuhan itu, gitu ya. Semua hasil PA ini bisa diulang lagi, saudara. Bisa diolah, Bapak Ibu, untuk menjadi tulisan dalam berbagai format. Jadi hasil PA tadi, saudara bisa bikin renungan. AI dari semua hasil PA tadi, tolong berikan renungan untuk anak usia misalnya 7 tahun atau untuk anak usia 15 tahun. Atau saudara bisa minta bikinkan artikel berdasarkan apa yang tadi sudah saya pelajari bersama, tolong buatkan artikel
Berarti saudara harus PA dulu, baru ini akan menghasilkan bahan-bahan ini, termasuk jadi bahan konsel, termasuk jadi bahan diskusi, dan lain-lain. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu, jadi saudara bisa langsung minta AI untuk membuatkan. Tapi, tidak boleh copy-paste hasil AI. Jadi artikel tadi saudara bisa minta AI membuatkan artikel ya. Kalau saudara mengambil copy-paste apa adanya yang hasil AI tadi, di bawahnya saudara harus tulis ini dibuat oleh AI pada tanggal sekian dengan prompt ini. Tapi kalau ini menjadi referensi saja, saudara harus mengolah artikel itu dan saudara harus tulis ulang dengan kata-kata sendiri walaupun idenya mungkin dari AI, tapi saudara harus proses di dalam kepala saudara, ungkapkan itu dengan kata-kata sendiri. Kalau saudara ungkapkan itu dengan kata-kata sendiri, maka artikel itu saudara boleh kasih saya yang menulis. Tapi kalau saudara copy paste, saudara harus cantumkan itu hasil AI. Saudara tidak boleh ngaku-ngaku itu hasil saudara. Itu AI yang bikin. AI itu mengolah loh saudara. Dia tidak mengutip dari salah satu buku, dari salah satu bahan di internet, tidak. Semua bahan yang ada di internet itu diolah sama dia, kemudian diberikan pada kita. Itu sebabnya ketika 5 orang bertanya pada AI dengan prompt yang sama, hasilnya beda-beda semua. Kenapa? Setiap kali satu orang dia olah, satu orang lagi dia olah, satu orang lagi dia olah, sehingga semua beda. Itu asli hasil dari AI. Itu copyright-nya AI, Bapak Ibu. Karena yang nulis AI, dia ngolah lalu dia tulis. Belum pernah ada di dalam internet apa yang ditulis, hasil yang dibuat oleh AI itu nggak ada di internet. Nah, karena itu saudara juga AI saja tidak menjadi plagiat. Dia tuh tidak copy-paste. Kita juga tidak boleh copy-paste hasil AI, karena itu copyright-nya AI. Kalau saudara copy-paste, harus dicantumkan kreditnya, itu dari AI. Harus diakui itu dari AI. Kalau tidak, maka saudara harus mengolah. Entah itu puisi, entah itu lirik lagu, entah apapun ya. Saudara boleh olah lagi. Kalau puisi as is, saudara harus cantumkan itu dari AI. Ya, itu ya Bapak Ibu, seharusnya cukup jelas. AI, saudara tidak boleh menjadi plagiatnya AI. Oke, seharusnya cukup jelas ya Bapak Ibu. Oke, ini jadi hasilnya bisa jadi drama, puisi. Nah, saudara cantumkan tuh di bawah. Kalau itu betul-betul dari AI dan saudara tidak utak-utik lagi. Kalau saudara utak-utik, saudara saudara olah, maka saudara boleh pakai nama saudara. Ya, oke. Jadi ini salah satu bonus prompt. Berdasarkan hasil penggalian, tolong buatkan lirik 2 bait yang menarik misalnya. Lalu saudara akan dapat hasilnya. Ini Nuh. Oh, ini teksnya masih salah. Oke. Mau dengarkan lagunya? Jadi ini kombinasi antara 2 AI, Bapak Ibu. Liriknya dibuat dengan Alkitab GPT, tapi lagunya dengan AI Suno. Bisa saudara akan dengarkan lagunya ya. Ini hasil PA tadi, Bapak Ibu. Itu ya, karena waktunya udah habis, jadi saya nggak bisa. Saya akan memberikan contoh satu lagi nih, hasil lagu yang lain, tapi ini rap ya. Ini kombinasi juga ya. Ayo dengarkan kebenaran ini. Yesus berkata jelas, ini nyata bukan mainan. Aku jalan kebenaran, hidup yang sejati. Yo mari kita rap tentang kasih yang abadi. Berdiri bicara dengan tegas. Aku jalan, bukan cuma jalan pintas. Kebenaran di hati, terang yang bercahaya. Hidup kekal, kasihnya tiada duanya. Tak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa aku, itulah yang dia kata. Bukan cuma kata tapi kuasa yang nyata. Jalan dulu nanti nggak selesai. Oke,
Jadi luar biasa. Saudara bisa pakai beberapa AI untuk memberikan hasil. Saudara kalau lihat tadi di lagu itu sudah ada Suno. Jadi saudara nggak boleh bohong, ini lagu saya yang bikin. Enggak, itu yang bikin Suno. Itu ya Bapak Ibu. Oke, liriknya saudara bikin pakai ChatGPT harus dicantumkan. Oke, tantangan ketika guru sekolah minggu mulai memakai AI. Kalau saudara terlalu nyaman dengan AI, kadang-kadang akan tercipta ketergantungan. Bisa membuat kita menjadi kurang kemampuan untuk menganalisa secara manual. Atau saudara kehilangan kepekaan rohani. Jadi ingat saudara, AI itu hanya alat bantu, bukan otoritas mutlak. Saudara, kalau saudara memakai AI dengan cara saya tadi, ya, memakai langkah-langkah hermeneutik, dan saudara berpikir dan memberi pertanyaan dengan cerdas kepada AI, nggak mungkin saudara akan jadi malas. Justru saudara memeras otak baik-baik untuk memberikan pertanyaan yang jitu, pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang tajam. Nggak mungkin saudara akan malas berpikir, justru akan memeras otak. Jadi kalau saudara memakainya dengan cara yang benar, itu nggak mungkin akan membuat saudara malas. Tapi ketergantungan bisa. Kadang-kadang saudara kalau nggak dibantu ya, saudara nggak bisa kerja. Nah itu mulai salah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saudara harus mau lakukan tanpa AI untuk ngetes apakah saudara kehilangan kemampuan analisa manual, ya itu bisa menolong. Karena banyak dari kita tuh nggak bisa nulis ya, nulisnya jelek. Nah AI bisa menolong. Saudara bisa bikin tulisan yang amburadul sesuai dengan kemampuan maksimal saudara. Lalu minta AI untuk mengedit, maka dia akan memberikan memberikan kata-kata yang lebih baik. Sama seperti kalau kita bikin cerita, udah sebisa mungkin, lalu saya kasih ke guru saya, atau orang yang guru bahasa Indonesia. Tolong dong diedit, sama. Ketika saudara minta AI lakukan itu, seperti saudara punya teman, guru bahasa Indonesia, untuk mengedit cerita saudara. Kemudian yang kedua, risiko informasi yang diberikan AI kurang tepat atau tidak tepat, tidak akurat atau bias. Karena itu saudara harus cross-check. Jangan malas untuk cross-check, jangan melompati tahap itu ya Bapak Ibu. Kemudian prompt yang kurang baik atau kurang fokus bisa menghasilkan output yang tidak tepat. Maka karena itu saudara harus belajar fokus dengan baik, sehingga pertanyaan saudara tajam, tepat, dan tidak menyesatkan. Kemudian yang keempat, doa dan kepekaan Roh Kudus sangat penting. AI tidak mungkin bisa menggantikan peran Roh Kudus. Jadi saudara, AI itu cuma mesin, dia tidak punya roh, tidak punya akal budi seperti manusia, tidak punya hati nurani seperti manusia, tidak punya bijaksana seperti manusia. Karena itu saudara, tidak mungkin AI bisa menggantikan peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu dari dalam hati kita. Dia yang menggerakkan hati kita, dia yang menggerakkan pikiran kita. AI nggak bisa, dia hanya bisa memberikan data untuk kita. Hanya bisa memberikan informasi kepada kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selalu ingat tujuan dari studi Alkitab ini seperti kata Pak Johan ya, mengenal Tuhan, knowing God, bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan. Tujuan studi Alkitab adalah membangun relasi dengan Tuhan, bukan hanya menyiapkan cerita, tetapi bagaimana kita tunduk kepada Tuhan melalui cerita itu dan mengenal Dia semakin dalam. Ketiga, mengalami perubahan. Kalau saudara menjalankan atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, maka saudara pasti akan mengalami perubahan. Jadi tujuan studi Alkitab adalah mengalami perubahan, bukan untuk mengumpulkan pengetahuan. Gitu ya Bapak Ibu. Mari kita gunakan AI sebagai alat Injil. Selamat ber-PA dengan AI. Jangan biarkan iblis menggunakan AI untuk menyesatkan atau untuk melakukan hal yang tidak berguna atau yang menyakitkan atau yang menyesatkan. Tapi mari kita pakai AI untuk menjadi alat Injil. Karena itu belajar firman Tuhan itu artinya dengan AI, itu artinya kita menggunakan AI untuk menjadi alat Injil. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Waktu selanjutnya nanti saudara akan belajar tentang alat-alat ini. Ini alat-alat AI yang sudah dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, tapi nanti akan diberikan oleh Bu Evi. Ya.